bersatu di dalam doa. Ikutin teacher. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak Atas penyertaan-Mu kepada kami semua. kepada kami semua. Di pagi hari ini Di pagi hari ini kami masih dapat kami masih dapat menyembah, memuliakan nama-Mu. memuliakan Tuhan, Tuhan. kiranya Engkau yang memimpin kami Kiranya Engkau yang membimbing kami dan menyertai ibadah kami dan menyertai ibadah dari awal, dari awal pertengahan, pertengahan hingga akhir nanti. hingga akhir. Serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami. Engkau yang ampuni dosa-dosa kami. Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum memuji Tuhan, teacher mau tanya sesuatu. Apa ya Kak? Apa ya Kak? Penasaran? Penasaran. Oke. Teacher mau tanya nih. Kira-kira adik-adik di rumah siapa sih di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Kita semuanya Kak. Kita semua? Iya. Gitu. Kakak mau lihat. Coba angkat tangan kanannya. Coba angkat tangan kirinya. Angkat tangan dua-duanya. Wah, banyak sekali yang mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik di rumah mengasihi Tuhan Yesus, buktinya apa coba? Buktinya apa kalau adik-adik di rumah mengasihi Tuhan Yesus? Ayo. Apa? Apa ya Kak? Apa ya Kak? Adik-adik nggak tahu ya. Buktinya adalah adik-adik semuanya taat kepada firman Tuhan. Iya. Taat firman Tuhan. Betul. Adik-adik di rumah mengasihi Tuhan Yesus. Berarti adik-adik taat pada firman Tuhan. Kalau gitu, teacher mau mengajak adik-adik semuanya untuk memuji Tuhan. Ayo kita nyanyi lagu dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran ya Kak. Iya. Siap. Ayo kita bersuka cita memuji Tuhan. Ayo. Taat
cepatlah kau mandi. Sudah waktunya makan. Cepatlah kau makan. Oke. Ayo jadi anak taat. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teacher minta agar kita semua menyiapkan hati kita dengan penuh sungguh-sungguh sambil memuji Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Kau segalanya bagiku. Adik-adik, mari kita ulang lagu ini sekali lagi. Terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Kau segalanya bagiku. Mari kita angkat tangan kita yang penuh sungguh-sungguh kita katakan, ku menyembahmu, Kaulah yang terutama, ku sembahmu, ku memuji dalam dalam kekudusan-Mu Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Kami mau berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar di pagi ini?
senang Lausu bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami untuk dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sehari ini mau cerita tentang Abram dipanggil Allah. Dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab boleh dibuka ya. Kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Lausu akan menceritakan. Nah, kalau adik-adik masih ingat, 2 minggu lalu Lausu cerita tentang Menara Babel, di mana di Babel Tuhan menghukum, lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Sebab pada waktu itu mereka membangun Menara Babel, dan Tuhan tidak senang, sehingga Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dan pada saat mereka tersebar di seluruh penjuru, mereka masih banyak orang yang menyembah patung, tidak mau berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur Kasdim ada seorang yang suka berdoa. Namanya adalah Abram. Suatu hari Tuhan berfirman pada Abram. Isi firman-Nya apa ya? Kita baca ya di kitab Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itulah firman Tuhan kepada Abram untuk pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan Abram harus pergi. Pada waktu itu Bapak Abraham berumur 75 tahun dan Bapak Abraham mengajak Sarai istrinya. Kalau kita lihat di gambar ini, Bapak Abraham sudah berjenggot putih beruban ya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abraham dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya, juga Lot keponakannya. Jadi Bapak Abraham itu tidak pergi sendiri. Bapak Abraham itu membawa istrinya Sarai, Lot keponakannya, dan juga para pelayannya. Satu rombongan ya. Akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Ketika berhenti di tanah Kanaan, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman apa ya? Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Wow, tanah Kanaan itu adik-adik bukan kecil, tapi sangat besar dan luas. Dan sangat juga makmur. Ketika kemudian Bapak Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Bapak Abraham mendirikan mezbah untuk sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman sebelumnya. Jadi mereka bukan hanya Bapak Abraham, tapi ikut juga beserta keluarganya
dan juga para pelayannya, mereka mengucap syukur. Nah, jadi ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Ikuti Lause ya sekali lagi. Roma 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Abraham itu ternyata sangat percaya pada Tuhan. Dia percaya Tuhan menuntun dia sampai di sebuah tanah Kanaan yang sebelumnya Bapak Abraham tidak tahu harus ke sana. Dan selain percaya, Bapak Abraham juga taat pada Tuhan. Jadi kalau di dalam kehidupan kita, apa ya yang percaya dan taat pada Tuhan? Kita langsung ambil contoh ya. Nah, pada saat kita sakit, adik-adik sakit, maka papa atau mama akan memberikan obat bagi kita. Entah kita waktu demam, batuk, pilek, sakit perut, atau sakit yang lainnya. Maka papa dan mama akan memberikan kita minum obat. Pada saat kita minum obat, apakah kita tahu kita langsung sembuh? Tentu tidak, sebab kita waktu belum meminumnya, kita tidak tahu. Nah, pada saat papa mama memberikan, maka kita percaya dan taat. Dengan percaya dan taat pada papa mama, kita minum obat itu. Dan kita sembuh. Jadi seperti itulah juga kita perlu percaya dan taat pada Tuhan. Dengan percaya dan taat pada Tuhan, maka Tuhan juga akan menyertai kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, selain percaya pada dan taat pada Tuhan, kita juga percaya dan taat pada orang tua. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi ini Engkau mengingatkan kami untuk belajar seperti Bapak Abraham yang percaya dan taat pada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa percaya dan taat pada Tuhan dan percaya dan taat pada orang tua kami yang sudah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu cerita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah memuji Tuhan, ya, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari teacher Aida. Nah, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Pengumpulan persembahan bisa melalui orang tua di rumah. Dikumpulkan sama orang tuanya ya kak? Ya betul, dikumpulkan sama orang tuanya di rumah. Nah, sekarang saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, teacher mau berdoa. Nah, semua lipat tangannya ya. Kesempatannya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dari awal